saya sampaikan di sini bahwasanya ada paling tiga unsur yang terdapat di dalam ketakwaan itu. Pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Mahwal iman, mahwal Islam, dan mahwal ihsan. Apa itu iman? Dan apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Karena ini penting buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Hidup di dunia adalah bukan tujuan, tapi hidup di dunia adalah hidup sebagai perantara atau jalan untuk menuju kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bekal hidup untuk hari esok. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bekal hidup untuk hari esok. Nah, hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, atau hai orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah sebagai satu bahan bagaimana kita mempersiapkan diri mencari bekal untuk kehidupan hari esok. Kata-kata God atau lighadin pada ayat ini, Imam Qatadah menyebutkan yang dimaksudkan ini adalah hari kiamat. Beliau menyampaikan hari kiamat itu begitu dekat. Artinya, mengapa disebutkan esok? Karena memang hari kiamat tidak begitu jauh, atau dunia memang bersifat sementara, dan suatu saat nanti saatnya tiba maka kiamat akan datang. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karena itu dunia bukanlah tujuan, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan panjang nanti, kehidupan akhirat. Dan perjalanan-perjalanan yang masih panjang akan kita lewati nanti ketika kita masuk ke babak akhirat. Dimulai dari pintu kubur, setelah itu nanti hari-hari dibangkitkan manusia dalam kubur, lalu kita akan menuju satu tempat yang namanya Yaumul Mahsyar, suatu padang luas di akhirat nanti, di mana pada saat itu kita akan dikalkulasikan, dihitung seluruh amal perbuatan kita. Manusia saat itu tenggelam dalam lautan air mata karena terik matahari yang begitu panas menyengat kita. Tidak ada gunanya orang meminta pertolongan. Saat itu semuanya orang meminta pertolongan. Saat itulah kita akan mengharapkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu kita akan menuju sebuah titian panjang yang namanya Shiratul Mustaqim. Kita akan sampai apakah kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah, Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, atau kita berada dalam neraka jahanam. Nah, oleh karena itu marilah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan hari esok. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada surat Al-Hasr ayat yang ke-18 yang tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada satu hal yang menarik di sini diantaranya, mengapa kata-kata takwa pada ayat ini disebutkan sampai 2 kali? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah. Lalu Allah sebutkan wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri
mempersiapkan apa yang menjadi bekal untuk kehidupannya ligod ataupun besok. Yang tadi sudah saya sampaikan, God artinya adalah hari kiamat, God artinya adalah hari akhirat. Lalu disebutkan lagi wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ini artinya menurut kajian para mufasir, yang pertama, kenapa takwa disebutkan sampai 2 kali? Pertama, takwa begitu punya kedudukan yang sangat urgen. Takwa begitu penting, takwa begitu kokoh dalam diri manusia. Kenapa demikian? Dengan takwa lah seseorang bisa tergerak, atau yang menggerakkan, yang memotivasi, yang mendorong dia untuk menjadi bekal untuk kehidupan hari esok, atau untuk menjadi bekal kehidupan setelah kematian. Lalu yang kedua, takwa ini merupakan simbol sukses evaluasi diri. Kenapa takwa sampai disebutkan 2 kali pada ayat ini? Takwa sebagai simbol sukses evaluasi diri. Artinya apa? Kalau misalkan seseorang pada kehidupan dunia, seseorang bisa dikatakan sukses apabila dia telah mencapai satu tingkat popularitas, jabatan, kekayaan, pengikut yang banyak. Tetapi untuk simbol sukses evaluasi diri untuk mencapai kehidupan akhirat, ini adalah takwa. Yang tentu di dalam takwa itu ada beberapa dimensi. Nanti ada dimensi iman, dimensi Islam, dan dimensi ihsan. Inilah takwa yang mendorong manusia untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan hari esok. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang bekal yang akan kita bawa pulang menghadap kehidupan akhirat nanti. Tadi telah saya singgung bahwasanya takwa merupakan sebuah pokok, takwa merupakan sebuah landasan, takwa merupakan sebuah mesin penggerak seseorang untuk bisa mencari bekal untuk kehidupan hari esok. Dan saya sampaikan di sini bahwasanya ada paling tiga unsur yang terdapat di dalam ketakwaan itu. Pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Mahwal iman, mahwal Islam, dan mahwal ihsan. Apa itu iman? Dan apa itu Islam? Dan apa itu ihsan? Karena ini penting buat kita. Jika kita sudah mengetahui tentang definisi-definisi ini, lalu itu akan mendasar berada di dalam tubuh kita, dalam rohani kita, sehingga inilah yang menggerakkan kita. Mahwal iman, apa itu iman? Iman itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rasulihi wa tu'minu minal ba'si. Iman itu adalah percaya kepada Allah, lalu percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, termasuk juga kita percaya biliqaihi akan perjumpaan dengan Allah, wa rasulih kita meyakini dan percaya akan adanya rasul-rasul Allah, wa tu'minu minal ba'si, dan kita juga beriman percaya bahwasanya suatu hari nanti kita akan dibangkitkan, namanya yaumul ba'as. Lalu yang kedua, mahwal Islam. Apa itu Islam? Sejauh ini barangkali kata-kata itu sering kita munculkan, kita ucapkan, sementara kita tidak mengetahui definisinya apa. Al-Islam an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Islam itu adalah sebuah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu apalagi Islam itu? Wa tuqimus shalat, yaitu mendirikan salat, kemudian wa tu'adda zakatal mafruḍah, itu mengerjakan zakat yang tentunya yang telah diwajibkannya. Kemudian wa tasawmu ramadhana, dan beribadah puasa pada bulan suci Ramadan. Itulah definisi Islam. Lalu yang ketiga adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah, menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah Allah melihat dan menyaksikan kita. Fa illam takun tarah, jika kita tidak mampu melihat Allah tentunya, fa innahu yaraka, dan harus kita yakini bahwasanya Allah Maha melihat kita. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, iman, Islam, ihsan ini adalah menyatu, integral ada di dalam takwa, dan takwa inilah yang kemudian menggerakkan kita untuk mencari bekal hidup untuk hari esok, itu hari setelah hari kehidupan setelah kematian. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kepada ayat Al-Quran surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18, pada kata-kata wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Pada kata-kata ini, pada lafaz ini menyiratkan makna yang pertama,
secara implisit, secara tersirat, secara makna terdalam di sini kita diperintahkan untuk menghisab diri kita masing-masing. Menghisab itu artinya menghitung amal perbuatan kita masing-masing sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, makna kata wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kita diperintahkan juga untuk menimbang-nimbang amal perbuatan yang sudah kita lakukan saat ini dan bekal apa nantinya akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya sejalan dengan Rasulullah SAW bersabda, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu masing-masing sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah amal perbuatanmu masing-masing sebelum kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wata'ahabu lil ardil akbar, dan hendaknya kamu bersiap-siaplah untuk hari besar di mana ditampakkannya amal. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya menghisab, menghitung-hitung amal tentunya memang amatlah sulit. Tapi tentu kita, meskipun Allah lebih tahu tentang diri kita, tapi kita tentu lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain. Artinya kitalah yang merasa bagaimana apakah yang sudah kita lakukan selama di dunia ini sudah akan lebih banyak amal ibadah ataukah kemaksiatan. Begitu juga timbangan amal. Mari kita ukur, kita takar berapa banyak amal yang akan kita bawa pulang, kemudian juga berapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita lakukan di masa-masa kita lalu. Nah, oleh karena itu kita harus ingat bahwasanya wa ta'ahabu lil ardil akbar, dan kita harus bersiap-siap di mana suatu hari nanti, di hari besar ditampakkannya seluruh amal perbuatan kita masing-masing. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu saja saat ini kita sedang berada hidup di dunia, kita juga ingin berbekal untuk kehidupan akhirat. Saat ini kita sedang berada di dunia, tentu saja kita ingin hidup, bekal kita untuk hidup di dunia. Tapi saudara, kalau kita boleh memilih, apakah kita lebih mendahulukan kehidupan akhirat ataukah kita ingin mendahulukan kehidupan dunia? Tentu saja jawaban kita ingin hidup sejalan, artinya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Atau bekal di dunia juga memadai, mencukupi, dan bekal untuk akhirat juga mencukupi. Tetapi saudara hadirin, kalau kita boleh memilih, tentunya kehidupan yang lebih kita utamakan adalah kehidupan akhirat, ya, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kehidupan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu tentu akan lebih utama ataupun lebih baik. Salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang tentunya hadis ini dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu. Kemudian wa atatshu dunya wa hamma ragimah, wa man kanat dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara illa ma qaddara lahu. Artinya apa? Siapa yang ingin menggapai kehidupan akhirat, ja'alallah, maka Allah akan cukupkan, akan diberikan kekayaan fi qalbihi, di hatinya. Kemudian wa jama'alahu samlahu, kemudian Allah akan menyatukan, menggabungkan, mengumpulkan yang terserak, yang terpisah-pisah. Yaitu artinya apa? Kalau kita menginginkan kehidupan akhirat, maka kita akan sukses dunia dan kita akan sukses di akhirat. Bahkan dunia itu akan bisa ditaklukkannya dengan tunduk patuh kepada kita dan bisa memperolehnya dengan kemudahan-kemudahan. Lalu sebaliknya, kalau seandainya kita menginginkan kehidupan hanya dunia saja, maka Allah akan farraqa alaihi, Allah akan tercerai-beraikan, Allah akan pisahkan. Artinya apa? Kita tidak akan memperoleh kehidupan akhirat, juga kita tidak akan memperoleh kehidupan dunia. Oleh karena itu, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, hendaknya kita akan lebih mengutamakan bekal yang akan kita bawa nanti untuk kehidupan akhirat. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir perjumpaan kita kali ini saya ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan tentang bekal hidup kita nanti untuk kehidupan kelak atau kehidupan akhirat. Ini tentu yang didasari atau diilhami tadi di surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Yang pertama tentunya kita diperintahkan oleh Allah wal tanzur ma qaddamat lighad, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita secara pribadi-pribadi, secara masing-masing,
itu hendaknya mempersiapkan diri bekal untuk kehidupan akhirat. Lalu yang kedua, kita diperintahkan untuk kata-kata wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita diperintahkan untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Bahkan Allah katakan di situ di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Lalu kesimpulan yang ketiga, saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk menghisab diri kita masing-masing, menimbang atau mengintrospeksi diri kita masing-masing, menimbang amal-amal ibadah kita. Tinggal kita merenungkan dari mana kita datang dan kemana kita akan pulang, dari apa kita diciptakan dan untuk apa kita dihidupkan. Kemudian juga kita pertanyakan, pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris, pertanyaan secara pribadi-pribadi yang kemudian kita jawab sendiri. Apakah sejauh ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa atau sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah? Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Berapa kali dalam satu minggu kita melaksanakan Qiyamul Lail? Kemudian berapa banyak harta yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sodakukan kepada Allah? Kemudian amalan-amalan apa yang sudah menjadi andalan kita? Sudah banyakkah kita bersolawat kepada Nabi? Ini adalah bekal-bekal yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari mulai hari ini, mari kita selalu banyak bercermin, selalu banyak berintrospeksi, kemudian juga menghisab diri kita dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.